Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah pengolahan limbah yang paling pertama, yakni tentang jenis-jenis limbah beserta dampaknya terhadap lingkungan. Ya, jadi apa yang harus kita targetkan setelah mengikuti pertemuan kali ini yaitu diharapkan mahasiswa itu mampu memahami sumber, jenis, dan karakteristik dari suatu limbah secara umum beserta dampaknya terhadap lingkungan. Nah, pertama-tama kita harus ketahui dulu apa pengertian dari limbah itu. Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan yang berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Jadi ini penelitian menurut KLH, Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2001. Di sini yang harus kita bawahi adalah limbah itu adalah sisa, kemudian mengandung kata bahaya atau beracun, kemudian membahayakan lingkungan hidup. Tiga kata kunci ini menjadi suatu hal yang penting terhadap pengertian dari suatu limbah. Jadi limbah itu jelas adalah suatu sisa dari berbagai jenis aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, sisanya itu biasanya berbahaya atau beracun dan kemudian karena bahayanya itu bisa berdampak terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu adalah pengertian limbah menurut Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2001. Nah, sumber-sumber limbah itu bisa berasal dari mana saja sih? Ada 3 jenis sumber limbah, dari industri, limbah domestik, dan aktivitas alam sendiri. Untuk limbah industri, jadi limbah itu berasal dari proses industri, bisa dari pabrik, limbah penambangan, radioaktif dari pembangkit listrik, atau kemudian ada limbah domestik. Ya, limbah domestik itu apa saja? Itu biasanya berasal dari pemukiman, bisa dari perkantoran, rumah makan, restoran, perniagaan, apartemen, asrama, perumahan, perhotelan tentunya, dan semua bisnis-bisnis dagang itu biasanya dihasilkan limbah-limbah. Kemudian aktivitas alam sendiri. Nah, pada aktivitas alam sendiri ini, misalkan ada bencana alam, setelah terjadi bencana alam tersebut maka akan menyebabkan terbentuknya suatu limbah. Nah, jenis limbah itu sebenarnya ada 4 jenis ya. Berdasarkan wujudnya, berdasarkan senyawa, berdasarkan sifat, dan berdasarkan sumbernya. Kalau berdasarkan wujudnya, tentu wujud itu ada 3 jenis: wujud cair, padat, gas. Limbah cair misalkan limbah yang mengandung air lebih dari 90%. Itu biasanya dihasilkan pada rumah tangga secara domestik atau dari industri. Limbah padat, nah itu biasalah kita sebut sebagai sampah. Sampah-sampah sisa makanan yang dapat berupa organik dan anorganik, itu biasanya limbah padat atau biasa sering kita sebut sebagai sampah. Kemudian limbah gas, limbah ini rata-rata pada umumnya dihasilkan oleh industri. Industri menghasilkan gas yang dapat berupa gas nitrat atau sulfat yang tentunya ini sangat berbahaya bagi atmosfer yang di sekitar. Kemudian berdasarkan senyawa itu bagi atas organik dan anorganik. Di sini harus kita ketahui bersama perbedaan dari organik dan anorganik. Kalau organik adalah senyawa yang tersusun atas unsur C, H, N, dan O. Sedangkan anorganik adalah senyawa yang tersusun atas selain C, H, N, dan O. Ini adalah pengertian secara kimiawi dan harus diketahui oleh kita semua, mahasiswa kimia maupun teknik kimia. Kemudian berdasarkan sifatnya, sifat dari limbah itu ada limbah biasa atau limbah B3. Kemudian berdasarkan sumbernya yaitu ya seperti tadi sudah dijelaskan, dari industri, dari domestik. Nah, kalau limbah padat itu kan biasa kita sebut sebagai sampah. Komposisi sampah di Indonesia itu paling banyak berasal dari sampah makanan. Kemudian dari kertas, plastik, karet, kulit, kaca metal, dan sebagainya.
Nah, limbah padat itu apa? Limbah padat merupakan limbah yang bersifat padat, terdiri atas zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Nah, biasanya penghasil limbah padat itu tentunya berasal dari aktivitas manusia itu sendiri. Dari aktivitas bisnis dagang yang ada di pasar, rumah tangga, atau aktivitas kehidupan manusia perkantoran. Dan ini contohnya adalah gambar dari anak-anak SD yang berusaha untuk mengolah sampah-sampahnya agar tidak merusak lingkungan. Penghasil limbah padat itu biasanya banyak dari secara domestik, ini semua secara domestik ya, dan ada industri dari pemukiman, pusat perdagangan, institusi, konstruksi, pelayanan umum, instalasi pengolahan, industri, pertanian, dan perkebunan. Kemudian jenis dan karakteristik limbah padat ya, atau biasa kita sebut sebagai sampah, ada sampah yang berupa zat kimia, yaitu secara padat, organik, dan anorganik. Biasanya kalau organik itu sampah-sampah bahan-bahan atau senyawa yang mengandung unsur organik. Contohnya apa ya? Sampah dedaunan kering, sampah kertas merupakan zat organik, kayu-kayu yang sudah hasil penebangan hutan, itu semua adalah limbah zat organik berupa wujud padat. Nah, kalau anorganik itulah yang mungkin biasa kita lihat, kertas, plastik, plastik dan besi, atau kaleng-kaleng bekas, atau kaca, itu semua merupakan zat anorganik. Kemudian yang dapat mudah dibakar atau tidak mudah dibakar, biasanya yang mudah dibakar itu adalah yang mengandung senyawa organik, sedangkan yang tidak mudah dibakar biasanya yang mengandung anorganik pada umumnya ya. Nah, yang mudah membusuk atau sulit membusuk. Kalau mudah membusuk biasa kita sebut sebagai garbage. Kalau sulit membusuk kita sebut sebagai rubbish. Kalau mudah membusuk itu pada umumnya tentunya pasti dia merupakan senyawa organik. Sedangkan yang sulit membusuk atau memang bahkan tidak bisa membusuk itu senyawa anorganik. Kalau senyawa organik tentu dapat membusuk dikarenakan terdapat mikroba yang melakukan penguraian. Sedangkan yang sulit ya, misalkan anorganik, itu tidak bisa membusuk karena mikroba sendiri tidak mampu mengurai senyawa-senyawa anorganik. 9 jenis pembagian jenis limbah itu ada dari garbage ya, mudah membusuk, tidak mudah membusuk. Kemudian ashes, sisa pembakaran industri yang biasa kita sebut sebagai debu atau abu. Kemudian street sweeping, sampah dari jalanan, aktivitas transportasi, bangkai binatang mati, sampah campuran dari perumahan, abandoned vehicle atau bangkai kendaraan, demolition waste, sampah khusus atau sampah dan penanganan khusus. Nah, karakteristik limbah padat. Nah, yang pertama yaitu dari sumber limbah padat. Komposisi limbah padat suatu sumber sampah akan berbeda dari sumber sampah yang lainnya. Jadi kita harus ketahui dulu limbah padat itu sumbernya dari mana. Sumber yang berbeda-beda tentu akan menyebabkan karakteristik limbah padat itu berbeda. Limbah yang berasal dari industri tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan limbah yang berasal dari domestik. Tentunya juga aktivitas penduduk. Profesi dan masing-masing penduduk akan membedakan jenis-jenis limbah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-harinya. Yang aktivitas perkantoran dan aktivitas dari perniagaan atau bisnis itu tentu akan berbeda karakteristiknya. Sistem pengumpulan dan pembuangan yang dipakai, ya tentunya sistem pengumpulan yang berbeda dari masing-masing tempat akan membedakan komposisi limbah padat yang perlu diketahui. Nah, dari sejarah geografi juga daerah atau letak lokasi itu juga akan mempengaruhi jenis karakteristik limbah padat tersebut. Yang berasal dari ketinggian daerah dataran tinggi tentunya akan menghasilkan karakteristik yang berbeda jenis limbah padatnya dibandingkan yang tinggal di daerah dataran rendah. Sosial ekonomi juga tentu. Di sini yang dimaksud itu adalah adat istiadat, taraf hidup, perilaku serta mental masyarakatnya. Ya. Musim juga tentu mempengaruhi jenis karakteristik limbah padat. Pada saat musim kering atau musim kemarau itu berbeda jenis karakteristik limbah padatnya dibandingkan pada saat musim hujan. Teknologi juga dengan sering kemajuannya teknologi, jenis limbahnya juga pasti akan berbeda dengan
limbah yang menggunakan teknologi secara manual dibandingkan teknologi yang canggih. Waktu, seiring dengan berjalannya waktu, maka karakteristik limbah juga akan berbeda-beda. Itu tadi tentang pengertian dari laut. Kita masuk ke limbah cair. Nah, limbah cair adalah suatu limbah atau sisa yang membawa dissolve atau terlarut dan suspended solid yang berasal dari rumah, pertanian, perdagangan, dan industri. Jadi limbah cair itu membawa suatu zat terlarut dan zat tersuspensi yang berasal dari domestik atau industri. Ini menurut Environment Protection Agency tahun 1977. Komposisi air limbah tentunya di sini yang perlu kita ketahui adalah air limbah atau limbah cair itu memiliki komposisi lebih dari 90% merupakan air, sedangkan sisanya adalah bahan padat. Nah, bahan padat ini dapat berupa organik dan karakteristik limbah cair itu sendiri ada 3 di sini yang sering dapat kita gunakan, yaitu dari fisika, kimia, atau biologi. Untuk karakteristik fisik ada yang namanya total zat padat, padatan terlarut, padatan tersuspensi, bau, suhu, warna, pH, dan kekeruhan. Untuk karakteristik kimia ada yang namanya BOD, COD. BOD ini lebih mengindikasikan terhadap seberapa banyak senyawa organik yang terkandung dalam suatu limbah, sedangkan COD juga seperti itu. Juga memberikan pengertian seberapa banyak senyawa organik yang terkandung dalam suatu limbah cair tersebut. Namun yang membedakan adalah kalau yang BOD itu senyawa organiknya diurai oleh mikroba atau bakteri aerobik, sedangkan COD senyawa organiknya diubah secara oksidasi menggunakan oksidator. Karakteristik kimia juga dapat berupa DO, jumlah kadar logam berat, kadar zat anorganik, dan amonia dan sebagainya. DO yang perlu kita ketahui di sini adalah merupakan zat oksigen terlarut. 3 jenis bahan pencemar limbah cair itu berasal dari floating material, suspended matter, atau dissolved impurities. Floating material adalah material yang terapung pada suatu perairan, biasanya itu minyak dan lemak. Itu menyebabkan air tidak jernih, menghambat dengan cara memblokking sinar matahari yang bersifat racun bagi ikan dan biota air lainnya. Jadi yang harus kita ketahui di sini adalah apabila di dalam suatu permukaan air itu ada zat yang mengapung, tidak lain misalkan minyak, tentunya itu akan menghalangi sinar matahari yang akan masuk ke dalam perairan itu dan akan berdampak pada biota-biota yang ada di dalam air tersebut. Kemudian suspended matter atau zat suspensi ini biasanya zat padat yang memiliki ukuran yang lebih besar partikelnya dan masih dapat dilihat oleh mata. Itu bisa berasal dari sumber penambangan logam dan juga dapat diurai dengan oksigen terlarut. Kemudian impurities itu mengandung zat-zat yang terlarut atau tidak dapat dilihat oleh mata kita sendiri ketika dilihat secara visual. Baik, itu tadi tentang limbah cair. Kemudian kita masuk kepada limbah gas. Apa itu limbah gas? Ya, limbah gas itu adalah hasil buangan aktivitas manusia ke udara dalam bentuk partikel gas. Itu bisa berasal dari cemaran primer atau cemaran sekunder. Kalau cemaran primer itu diemisikan secara langsung dari sumber cemarannya, sedangkan cemaran sekunder itu terbentuk oleh proses kimia yang berlangsung di atmosfer. Dalam hal ini tidak terjadi secara langsung bentuk cemaran udaranya. Kalau jenis-jenis polutan gas primer itu contohnya gas karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur oksida. Kalau polutan yang berupa secondary itu bisa berupa kabut asap, hujan asam, CFC, atau gas metana. Yang dimaksud dengan primer atau sekunder di sini adalah biasanya senyawa atau polutan-polutan gas ini secara langsung memberi dampak buruk terhadap lingkungan.
Sedangkan kalau yang ini, yang sekunderi, memberikan dampak buruk terhadap lingkungan namun tidak berlangsung secara serta-merta atau tidak terjadi secara langsung. Itu memerlukan proses dulu sampai akhirnya terbentuklah suatu dampak buruk bagi lingkungan. Dalam hal ini adalah lingkungan atmosfer. Kalau pencemarnya itu berasal dari antropogenik itu adalah aktivitas manusia, itu berasal dari sumber tetap atau sumber bergerak. Sumber utamanya bisa berasal dari transportasi tentunya, berasal dari rumah tangga kita, berasal dari pembangkit listrik yang berbahan fosil, pembakaran sampah, pembakaran sisa pertanian, dan kebakaran hutan. Ini adalah sumber-sumber pencemar udara. Faktor yang mempengaruhi pencemar udara antara lain volumenya, bahan pencemarnya seperti apa, seberapa banyak, kemudian sifat bahannya seperti apa, kondisi iklim dan cuaca, serta topografi. Baik, itu saja materi yang saya jelaskan pada hari ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih.